Hati-hati, tim IT Prabowo mampu lacak identitas pelaku ujaran kebencian di dunia maya. Bagus ya kan? Harus. Tapi ya ujaran kebencian tuh jangan disamakan dengan kritik ya kan? Kritik jangan disamakan dengan ujaran kebencian ya kan? Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Lalu kita menjalankan proses bernegara. Tunggu bang, ini sedang asik-asiknya bang. Bang Andi potong nanti hilang nanti. Jadi kita sendiri dalam bernegara, Banserat ini harus kita pastikan sama baiknya untuk melakukan perjalanan ketatanegaraan kita. Untuk menyelamatkan kita bernegara. Jadi gini Bung Peri. Jadi kalau dia rusak, ya gagal kan dia dilantik di posisi Banseratnya itu. Servernya 2006 semenjak 2006 itu dipindahkan ke Indonesia. Kenapa saya harus bilang ini dulu ya Mas Revi? Karena ini sangat penting untuk nanti kalau tindakan teknis untuk kemudian nanti proses penyelidikan untuk melakukan forensik terhadap data yang ada. Karena apa? Yang namanya di Twitter atau X, di Facebook saja kita meskipun harus pakai bersurat dulu ya, tapi kita dapat memperoleh data-data itu. ya. Padahal itu servernya kan di luar negeri. Ya. Apalagi ini cuma di Indonesia. Jadi gampang gitu. Jadi artinya saya ingin Domainnya jadinya apa? sekarang Ya. .id. .id ya. .id ya, Oke. ada kaskus.com ada karena mereka ambil domain.com. Ya. Tapi ada juga generiknya top level domainnya adalah berdasarkan negara yaitu .id. Oke. Yang paling kemudian dijadikan oleh teman-teman adalah masyarakat atau netizen plus 62 itu untuk memastikan Bang Karni adalah temuan dari Anonymous yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini memang dia melakukan doxing. Itu pun saya juga sempat sentil ya, jangan terlalu vulgar lah bukaannya karena dia melakukan doxing terhadap Fufafa. Melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya, alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33 dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun, biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas, muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufafa. Ya, orang akhirnya jadikan soal Fufafa itu sebagai the only game in town. Tentu kita mengerti bagaimana psikologi dari Gibran atau keluarga besarnya atau keluarga intinya itu Pak Jokowi melihat ada foto wakil presiden tanpa nama tapi hanya tulisan Fufafa didampingi oleh presiden terpilih Pak Prabowo yang resmi memakai baju kenegaraan, dan itu menunjukkan bahwa nggak ada yang memecah belah mereka berdua. Jadi isu ini tumbuh akibat dari yang kita sebut sebagai past event. Semua yang ada di belakang akhirnya dibawa ke sini untuk dipertengkarkan atau dianalisis. Jadi kelakuan Gibran itu dianalisis sebelum dia jadi wakil presiden. Jadi tidak ada upaya untuk memecah belah Presiden Prabowo dengan wakil presiden. Yang ada adalah sinisme, yang adalah satire, dan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Kan gak mungkin kita berbohong untuk membaca pikiran netizen. Nah sekarang kita mesti pastikan bahwa politik Indonesia diasuh oleh netizen, bukan lagi diasuh oleh partai politik, nggak diasuh oleh talk show, tapi diasuh oleh netizen. Beredarnya foto itu memperlihatkan betapa dalam sebetulnya kemampuan netizen untuk mengolok-olok politik, bukan mengolok-olok bangsa, bukan mengolok-olok republik, bukan mengolok-olok sejarah, tapi mengolok-olok politik, yaitu politik yang cewek-cewek. Itulah akibatnya kalau semua hal yang dari awal sudah diberi peringatan oleh
kalangan yang disebut sebagai kritisi, itu tuh FNN termasuk di dalamnya, atau bahkan yang paling utama di dalamnya. Tetapi kita mau lihat bagaimana ketegangan psikologi ini akan terbawa selama 5 tahun. Cara Prabowo DKK bikin Gibran tidak terlalu nyaman sebagai Wapres hingga 2029. Arta Ekonomi, Jakarta. Pegiat media sosial Alifur Rahman merasa Presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang yang menginginkan Gibran Rakabuming Raka tidak terlalu nyaman sebagai Wakil Presiden, Wapres, sampai 2029 atau dalam satu periode pemerintah. Sehingga menurut Alif, Prabowo Subianto DKK menghadirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, untuk masuk ke koalisi pemerintah, yang berpotensi akan membuat kewenangan Gibran sebagai Wapres hilang. Jadi kehadiran PDI Perjuangan di koalisi itu akan membuat posisi Gibran semakin tidak nyaman, dan itulah yang mungkin juga diinginkan oleh Prabowo Subianto dan orang-orangnya untuk memposisikan Gibran menjadi tidak terlalu nyaman atau tidak terlalu fleksibel selama pemerintahan sampai 2029, ucapnya. Jadi kalau kemudian setelah ini kewenangan Gibran jadi gak ada, wajar, dan PDI Perjuangan akan mendukung itu, imbuhnya, dikutip dari YouTube Sewot TV, Senin, 23/9. Sementara sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan jadwal pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Said mengatakan Megawati dan Prabowo kemungkinan besar akan bertemu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober mendatang. Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo Presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari, kata Said di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 17 September tahun 2024, dikutip dari TV One News. Dan insya Allah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo, sambungnya. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Ia mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pembicaraan koalisi. Dirinya bahkan memperkirakan pertemuan tersebut akan digelar sebelum Prabowo dilantik sebagai kepala negara menggantikan Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada tanggal 20 Oktober mendatang. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan. Insya Allah, iya, bahwa akan ada pembicaraan ke situ. Pembicaraan koalisi, kita tunggu saja, kata dia.